قولي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذا كل أحد كتب يكتب بدل أبد والدر الداهرين قال المؤلف الإمام العز عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. Alhamdulillah bertemu kembali para pemirsa Lawin History yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti di penghujung live dipersilakan untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan ya. Kami kasih waktu sekitar 5 menit saja. Oke, melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya, yaitu faedah yang berkaitan dengan puasa. Walisaumi fawaid katsiratun ukhra. Puasa itu memiliki faedah yang banyak sekali. Kasihatil adhan wa salamatil abdan. Wa qad jaa fi hadisu mutasihhu. Ya, jadi puasa itu memiliki banyak faedah, baik itu zahir maupun batin, baik itu yang kaitannya dengan duniawi atau yang kaitannya sama ukhrawi. Ya, seperti di sini kasihatil adhan, seperti sehatnya pikiran ya. Jadi untuk terhindar dari hal-hal yang pikiran yang syubhat, ya, hal-hal yang bisa membuat kita ragu misalkan dalam bertauhid dan lain sebagainya. Wassalamatil abdan, dan selamatnya tubuh ya, dari penyakit. Wa qad jaa fi hadis sumu tasihhu, telah datang riwayat ya, sebuah hadis, sumu tasihhu, puasalah kalian, tasihhu, maka kalian akan sehat. Ya, wa min syarafihi annahu, termasuk ya ini aja nggak sampai orang itu berpuasa ya, jadi faedah yang mana ini di bawah kadar orang yang berpuasa ya, bisa menyebabkan orang itu sehat ya. Diceritakan dulu itu Nabi diberi hadiah oleh Raja Najasyi ya, 2 orang dokter yang paling pintar di Ethiopia dulu ya. Nabi dikasih hadiah dokter. Tapi setelah beberapa bulan si dokter ini ngerasa bingung ya, karena nggak kayak biasanya. Dulu waktu di negara asalnya itu mereka sibuk ya, keduanya sibuk dengan pasien yang datang dengan berbagai macam penyakit dan tiap harinya disibukkan dengan hal itu. Tapi ketika 2 orang ini ya dihadiahkan kepada Nabi ya, dan ditugaskan di kota tersebut ya, di kotanya Nabi, mereka tidak menemukan satu pasien pun yang datang menemui mereka ya. Jadi ya banyak kita lihat ya, ketika sahabat itu misal sakit, terluka akibat peperangan ya, mereka obati dengan sendirinya. Tapi untuk yang lain sebagainya ya, tentunya penyakit banyak sekali ya. Tapi di zaman dahulu tidak ada sahabat itu yang datang menemui 2 dokter ini, dan hal itu ya dirasa ya aneh ya, nggak kayak biasanya. Dan apa ini resepnya? Kok bisa sahabat-sahabat Nabi ini nggak ada yang sakit ya? Akhirnya hal itu ditanya kepada Nabi Muhammad. Aku melihat selama ini ya, saya ini kayaknya sia-sia datang ke sini gitu loh. Karena ternyata tidak perlu kita, orang-orang itu sudah sehat ya, tidak tertimpa berbagai penyakit seperti itu. Hanya dijawab oleh Nabi ya, kunna idza akalna lam nasba ya. Gimana perkataannya, yang artinya gini, kita ini makan kalau lapar, dan ketika kita sudah makan kita nggak sampai kenyang. Jadi berhentinya itu ketika tidak sampai
kenyang ya. Gimana makolahnya itu ya. Nahnu qaumun la na'kul illa idza naju wa idza akalna la nashba. Nahnu qaumun la na'kul illa idza naju wa idza akalna ma nashba. Atau kama qol. Jadi kita ini sebuah kaum ya yang mana kita tidak makan kecuali kita ini merasakan lapar terlebih dahulu. Dan ketika kita sudah makan, kita tidak sampai kenyang. Dan Nabi juga memberi resep ya bagi kita berapa sih kadar orang itu makan ya. Dikatakan dalam sebuah hadis bihasbi imri'in minasyar lukaimatun yukimna sulbahu. Ya, jadi hendaknya orang itu makan lukaimat ya. Berapa suap saja, yaitu antara 3 sampai 9. Itu dikatakan lukaimat 3 sampai 9. Yang bisa yukimna sulbahu, yang bisa menegakkan dia punya tulang belakang itu. Wa in kana la mahalata fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasih. Tapi kalau seandainya dia ingin lebih dari itu, ya lebih dari 9 suap, ya, maka hendaknya sepertiga itu untuk makannya dia, sepertiganya lagi untuk minumnya dia, dan sepertiganya untuk nafasnya dia. Jadi lambung ini memang ada porsinya, ya. Jadi jangan lambung ini diisi dengan makanan semua atau minuman semua, sehingga nggak ada ruang untuk nafas ya. Mungkin kita sering temui hal itu ketika sedang berpuasa ya. Kadang udah sampai tenggorokan gitu, akhirnya waktu tarawih kayak ada yang mau keluar kan, itu terlalu berlebihan ya. Jadi Nabi memberikan resep kalau bisa seseorang itu makan lukaimat antara 3 sampai 7 suap, tapi suapan yang normal ya, bukan suapan yang besar-besar ya. Tapi kalau nggak bisa, pengen lebih dari itu, maka sepertiganya untuk makanan, sepertiganya minuman, sepertiganya untuk nafasnya. Nah, itu saja kadarnya di bawah orang yang berpuasa ya. Hal yang dilakukan sahabat itu adalah ketika dia makan itu kalau merasakan lapar, dan ketika makan tidak sampai kenyang. Dan ini kan aktivitas yang di bawah orang yang berpuasa. Apalagi orang yang berpuasa tentunya memiliki manfaat yang lebih daripada apa yang dilakukan para sahabat tadi ya ketika makan. Wa man syarafihi annahu man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi wa qala man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yunqusa min ajri sha'im syai'. Ya, di antara kemuliaan berpuasa adalah orang yang memberikan ya takjil atau berbuka kepada orang yang berpuasa yang lain, maka dia mendapatkan pahala yang serupa. Jadi misal saya berpuasa, kemudian saya memberi takjil atau ya makanan untuk dia berbuka. Nah, saya juga selain saya mendapatkan puasa saya, ya, pahala puasa saya juga mendapatkan puasa juga yang didapatkan oleh orang lain sebab saya memberikan takjil. Wahata meskipun kita nggak puasa, ya ini ada pendapat ya. Tapi ya nggak puasanya karena uzur ya kan, seperti itu. Misal dia sakit atau apa, dia kalau mau dapat pahala puasa dari orang lain, dia kasih hadiah ketika berbuka, kasih takjil atau kasih makanan berbuka. Maka kita yang tadinya tidak berpuasa karena ada uzur ya, sakit atau bepergian atau perempuan sedang haid, nah maka itu dianjurkan dia memberikan makanan orang lain untuk berbuka untuk mendapatkan pahala puasanya dia itu yang kita beri makanan. Dan nggak harus nasi ya, makanan yang mewah, nasi bungkus nggak harus. Kita cukup ngasih misalkan air minum atau kurma, itu sudah dianggap taftir shaim, yang memberikan takjil atau memberikan makanan berbuka
untuk orang lain, dan itu sama saja ya, orang yang ngasih kurma atau ngasih nasi itu ya pahalanya sama ya. Sama-sama, maksudnya sama-sama dia mendapatkan pahala ya. Urusan kualitasnya, nah itu Allah ya, tentunya kan beda ya. Ketika seseorang memberikan sodakoh yang nilainya lebih banyak ya, otomatis nilainya di sisi Allah juga lebih banyak juga. Oleh karena itu dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian belum mendapatkan kebaikan sehingga kalian itu menginfakkan sesuatu yang kalian paling cintai ya. Makanya misalkan ya kita mempunyai dua baju misalkan, ada yang biasa saja, ada yang paling kita suka, paling kita pakai. Maka ketika dua-duanya kita sodakohkan ya, kita mendapatkan nilai sodakoh. Tapi ketika kita ya mensodakohkan dengan yang paling kita sukai, nah itu nilainya di mata Allah lebih tinggi juga ya. Nah, diriwayatkan Ibn Umar ya, Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab itu di hidupnya pernah memerdekakan 1000 budak. Nah, dia suatu saat mempunyai budak yang rajin beribadah ya. Jadi banyak budak-budaknya Ibn Umar ini yang rajin ibadah. Karena ya, ini unik ya Sayyidina Ibn Umar ya. Jadi ketika beliau ya melihat budak-budaknya itu ada yang rajin beribadah, maka itu yang akan dimerdekakan terlebih dahulu. Maka banyak yang budak-budaknya beliau itu rajin ibadah, bahkan yang berpura-pura pun ada juga ya, agar dimerdekakan oleh Ibn Umar. Bahkan banyak dari teman-temannya menginformasikan kepada Ibn Umar, mereka itu ibadah bukan karena Allah, biar kamu itu simpati, akhirnya kamu merdekakan mereka. Akhirnya Ibn Umar mengatakan man khada'ana lillah in khada'na lah, man khada'ana lillah in khada'na lah. Barang siapa yang menipu Allah ya dengan ibadah ya, tadi menipu Allah dengan ibadah ya, kita juga tertipu karena Allah juga. Nah, jadi tertipu di sini bukan suatu yang tercela ya. Tertipu di sini bukan suatu yang tercela. Tadi apa yang kaitannya sama mensedekahkan suatu yang paling dia sukai. Jadi ketika ada salah satu budak yang paling rajin beribadah, hanya ada orang yang menawarkan dengan harga yang paling tinggi ya, sehingga berita itu sampai kepada Ibn Umar. Nah, ketika mendengar bahwasanya budaknya itu ya ditawar dengan yang paling tinggi, bukan dia jual, malah dia merdekakan. Nah, karena beliau mengamalkan ayat tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya. Belum mendapatkan kebaikan sampai seseorang itu menginfakkan dengan sesuatu yang paling mulia, yang paling dia cintai. Kemudian ya di sini ketika orang memberikan seseorang berbuka, itu tidak berkurang pahalanya ya. Jadi utuh, pahala yang didapat itu utuh dari orang lain ya. Oleh karena itu faman fattara sittatan wa thalathina sha'iman fi kulli sanah fa ka'annama shoma dahr ya. Oleh karena itu barang siapa yang memberi buka 36 orang yang berpuasa di setiap tahunnya, berarti di bulan Ramadan dia memberi makanan berbuka kepada 36 orang, maka seakan-akan dia puasa selama 1 tahun. Karena al-hasanatu bi asyri amsalihha, karena satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. 36 kali 10 sama dengan 360 ya, 360 hari. Nah, otomatis dia seakan-akan berpuasa selama 1 tahun. Termasuk juga fadilah orang yang bisa mendapatkan puasa selama 1 tahun, yaitu ketika orang puasa full ya dalam 1 Ramadan 30 hari, nah itu kan 30 kali 10 ya, 300. Di hadis lain dikatakan man shoma ramadhana summa asbahu syaitan min syawal fa ka'annama
shaumad dahr au kama qala, ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari ya di bulan Syawal, maka dia seakan-akan puasa selama 1 tahun, ya, karena tadi satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, ya, 30 kali 10 300, 60 kali 10 60, ya, 300 tambah 60 360, jadi seakan-akan dia puasa selama 1 tahun. Waman katsara bi fitri shaimin ala hadhihi niyyah kataballahu lahu shauma usurin wa duhur. Barang siapa yang berbanyak memberi buka kepada orang-orang yang berpuasa dengan niat ini, maka Allah akan menuliskan untuknya puasa selama bertahun-tahun, bahkan bisa puasa sepanjang masa. Wa min syarafihi, ya, termasuk kemuliaan berpuasa, anaman qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan Ramadan dengan penuh keimanan, ya, dengan kewajibannya, wahtisaban mengharap ridha Allah, puasanya dengan untuk meraih ridha Allah dan meraih pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni dosanya apa yang telah lalu. Fi riwayah yang akan datang juga akan diampuni dalam riwayat yang lain. Biqoulihi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, ini selesai untuk fasal kedua, ya, bab yang kedua. Sekarang kita masuk ke bab ketiga, al-faslu salis fi adabihi. Adab-adab puasa, wa hiya sittatun. Ada 6. Di sini disebutkan ada 6. Yang pertama, ahaduha hifdzul lisan wal jawarih anil mukhalafah. Menjaga lisan, menjaga lidah dan anggota badan dari hal-hal yang maksiat, yang tidak sesuai dengan syariat. Liqoulihi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan tidak meninggalkan perbuatan yang keji, ya, falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak ada hajat, tidak perlu, ya, fi an yada' ta'amahu wa syarabahu, dia itu meninggalkan makanan atau minumannya. Maksudnya apa? Amalan dia tidak diterima. Dalam artian Allah tidak peduli, ya, Allah tidak peduli dia itu mau menahan makan atau menahan minumnya, karena dia tidak peduli juga dengan puasanya. Ya, karena puasa itu kan tidak hanya menahan lapar dan haus, ya. Di situ ada beberapa adab-adab yang harus dijaga. Maka ketika seseorang, ya, ketika puasa tapi tetap, ya, berkata bohong, ya, kemudian namimah atau ghibah kepada orang lain, maka Allah tidak peduli juga, ya, apa yang dilakukan oleh hambanya tadi dari menahan lapar atau menahan haus, ya, dalam artian tidak diterima. Itu yang pertama. Wa qala alaihi wasallam, rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar. Berapa banyak orang yang sholat, ya, tapi bagiannya cuman bergadang saja. Maksudnya apa yang didapat itu cuman bergadang saja. Apa yang didapat itu cuman dia tidak tidur di malam hari, tidak ada pahalanya, maksudnya seperti itu. Jadi berapa banyak orang yang sholat tengah malam, ya, bahkan mungkin dari isya sampai subuh, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Yang didapat apa? Ya cuman dia tidak tidur di malam hari saja. Yang didapat cuman bergadang saja, kan seperti itu. Nggak ada pahalanya. Nilai kualitas ibadahnya itu nggak ada. Wa rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atas. Dan berapa banyak orang yang berpuasa itu yang didapat hanya lapar dan minumnya saja. Jadi sepanjang hari yang didapat cuman lapar dan minum, pahala lapar dan hausnya, dia nggak mendapatkan pahala dari Allah. Nah, itu, ya. Mungkin saya buka pertanyaan saja, barangkali ada yang bertanya. Ya, saya kasih waktu 5 menit saja, ya. Ya, sambil ada yang mengajukan pertanyaan, saya melanjutkan pelajarannya.
Atsani idza du'iya ila ta'am wa huwa sha'im falyakul inni sha'im. Ini adab yang kedua. Ketika seseorang itu dipanggil untuk makan, ya. Jadi misal saya sedang berpuasa, kemudian saya punya teman ya mengajak, ayo makan di rumah saya, atau lagi ada undangan gitu ya, diajak ke rumah saya, diajak ke rumahnya. Posisi saya sedang berpuasa. Nah, ini dianjurkan mengatakan falyakul inni sha'im. Maka katakanlah inni sha'im, aku lagi puasa. Naqolihi sallallahu alaihi wasallam idza du'a ahadukum ila ta'amin wa huwa sha'im falyakul inni sha'im. Karena berdasarkan hadis, ketika ada seseorang dari kalian dipanggil untuk makan bersama sedangkan dia dalam keadaan puasa, maka katakanlah inni sha'im. Yadhkuru dzalika i'tidharan ila da'i. Hal itu dilakukan sebagai bentuk minta maaf ya kepada orang yang mengundang. Jadi permohonan maaf ya, takutnya dipaksa-paksa untuk makan. Li alla yang kasir qalbu, agar tidak terluka hatinya. Kalau dia cuman menolak saja kan nggak enak kan, kita diajak makan di rumahnya terus alasannya agak malas kan misal. Nah itu kan yang kasir qalbu, akhirnya membuat hatinya terluka. Jadi kita ini diajari untuk jabar khotir ya, menyenangkan hati orang lain. Ya meskipun kita nggak bisa, tapi kita cari alasan yang lain yang bisa diterima oleh orang yang undang tadi. Ya, kalau dia sedang berpuasa, katakan ini sha'im. Jangan sampai mengatakan ana malas, ana nggak suka di rumah kamu misalnya dan lain sebagainya. Fa in khafa riya wa rabi udhrin akhar. Nah, tapi kalau dia takut riya ya, jadi yang berpuasa itu takut riya. Kalau misalkan bilang aku sedang puasa, terus akhirnya di hatinya ada benih-benih riya itu ya. Nah, kalau takut seperti itu wa rabi udhrin akhar, maka lebih baik dia berdalih dengan udzur yang lain. Ya, mungkin saya sudah ada janji sama istri makan di rumah, atau mau ada tamu datang atau lain sebagainya. Tapi ini tujuannya bukan berbohong ya, berbohong untuk kebaikan tapi ya, karena takut melukai perasaan saudara kita tadi. Jadi kita tidak tolak mentah-mentah, tapi kita cari udzur yang lain. Nah ini beda kasusnya yang kemarin itu ya. Kalau misal kita sedang puasa terus kemudian datang orang ya, datang orang lain tiba-tiba duduk di samping kita. Nah itu nggak masalah ya, kita diam saja, karena selama orang yang makan di situ di hadapan orang yang berpuasa, malaikat itu beristighfar kepada orang yang berpuasa tadi. Jadi jangan diusir, jangan disuruh pindah. Nanti pindah, anak sedang makan. Enggak, biarin aja. Ya, selama dia tidak tahu kan tentunya dia tetap masih duduk di situ, ya. Kalau dia tahu, ya biasanya dia minggir. Kesian, dia sedang berpuasa. Tapi kalau orang yang sama-sama ngerti ya, orang yang makan itu paham, orang yang berpuasa itu paham, tentunya orang yang makan itu ya tetap di situ juga, orang yang berpuasa itu tetap di situ juga, karena tahu fadilah yang akan didapat oleh orang yang berpuasa tadi, karena mendapatkan istighfar dari malaikat. Nah, terakhir ini ats-tsalits ma yaquluhu idza aftara. Apa yang diucapkan ketika berbuka. Ini kayaknya agak panjang dikit ya. Ya saya kira cukup sampai di sini saja. Kita lanjutkan nanti untuk pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang mau bertanya, barangkali ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan, nanti kalau bisa saya jawab. Jika ternyata saya belum mengetahui, nanti akan saya cari jawabannya di kitab. Oke. Oke, belum ada ya. Oke, kita tutup saja. Karena kita waktunya terbatas, hanya tidak sampai 30 menit.
Nah, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa diajukan pada pertemuan selanjutnya. Doa berbuka puasa yang sesuai sunnah Nabi yang mana, Bib? Nah, ini sebenarnya yang akan kita baca untuk besok ya. Ya, nggak apa-apa saya jawab. Sebenarnya ada dua riwayat. Riwayat yang pertama yang sahih, tahabbadul ma'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian ada juga riwayat yang lain, Allahumma lakasumtu, yang sering kita baca itu. Tapi sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, karena ya meskipun hadis yang kedua tadi Allahumma lakasumtu itu sebenarnya masuk hadis dhaif ya, hadis mursal. Dia itu termasuk hadis mursal karena di situ perawi tidak menyebutkan nama sahabat. Jadi seorang tabi'i langsung mengatakan qala Rasul, bahwasanya Nabi itu doanya Allahumma lakasumtu, dan ini termasuk dalam ilmu mustalah hadis dianggap dhaif karena termasuk hadis mursal. Sedangkan hadis yang pertama tadi dhahabatul ma'u itu disebutkan dalam kutubus sittah ya, diantaranya Abu Dawud, kemudian An-Nasai dan lain sebagainya. Tapi tidak perlu diperdebatkan karena hadis dhaif itu diamalkan juga dalam fadhail a'mal, dalam motivasi untuk kita beramal itu dianjurkan. Yang penting hadis dhaif itu tidak boleh kita jadikan hujjah atau dalil dalam kaitannya sama halal dan haram, atau kaitannya dengan tauhid ya, atau tentang pernikahan dan sebagainya, yang kaitannya sama abda ya, yang wanita itu. Nah, jadi nggak masalah kita baca dua-duanya, itu tidak masalah. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi baca dua-duanya, karena al-wara' fi hadis dhaif itu al-amal ya. Jadi yang wara' itu malah kita amalkan kalau ada hadis yang dhaif tapi kaitannya sama fadhail amal. Tapi kalau hadis dhaif itu kaitannya sama hukum halal dan haram, itu al-wara' kita harus meninggalkan. Contoh kaitannya sama jual beli, atau contoh kaitannya sama ya pernikahan, atau tauhid, atau halal dan haram, itu yang lebih baik kita tinggalkan. Tapi kalau kaitannya mafadhil amal, sholat, zikir, ya amal-amalan ibadah, itu lebih afdal kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.